selamat malam Pak Esra. Saya mau tanya, apakah orang Kristen boleh melakukan IVF seperti program bayi tabung dan rekayasa genetika? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ya, terus terang saudara ya, saya tidak terlalu tahu dengan soal rekayasa genetika itu seperti apa. Ya, pemahaman saya tentang proses bayi tabung juga sangat-sangat minim. Nah, proses pembuatan bayi tabung atau in vitro fertilization, IVF itu, setahu saya itu adalah sebuah prosedur medis di mana pembuahan sel telur dari wanita dan sperma dari laki-laki itu terjadi di luar tubuh manusia, yaitu di dalam laboratorium. Di dalam perkawinan yang alamiah, ya laki berhubungan seks dengan perempuan, lalu sperma dari laki-laki itu bertemu dengan sel telur perempuan dan terjadilah pembuahan di dalam tubuh perempuan, sehingga lalu terjadi kehamilan. Tetapi ini dilakukan semacam sebuah rekayasa sehingga pertemuan antara sel telur dan sperma itu terjadinya tidak di dalam tubuh manusia tapi di luar. Nah, kalau ditanya apakah orang Kristen boleh melakukan hal itu? Dari sudut pandang etika Kristen, menurut saya itu bukan sesuatu yang salah, dengan catatan begini. Pertama adalah bahwa karena pernikahan Kristen itu bersifat monogami, bahwa satu suami satu istri dan diizinkan untuk melakukan hubungan seks antara laki-laki sebagai suami dan perempuan istrinya, dan kalau memang harus dilakukan suatu rekayasa pembuahan di luar tubuh, itu juga tidak masalah, tetapi harus antara spermanya laki-laki atau spermanya suami dan sel telurnya istri. Dengan kata lain, tidak boleh mengambil sperma dari yang bukan suami atau sel telur yang bukan istri. Nah, kalau itu dilakukan di kalangan suami istri, sperma suami dan sel telur istri, lalu dibuahkan di luar tubuh, yaitu di laboratorium, ya menurut saya itu diperbolehkan. Tapi itu catatan pertama ya. Catatan yang kedua, kita tahu bahwa untuk proses semacam itu mahal. Karena itu kalau gagal, ya maka itu pasti ruginya sangat banyak. Karena itu biasanya di dalam proses pembuatan bayi tabung itu dibuat lebih dari satu. Jadi misalnya dibuat 4. Maka itu bisa menjadi 4 bayi. Maksudnya ya kalau satu gagal kan masih ada satu. Ya, kalau makin banyak makin bagus karena kemungkinan berhasilnya kan lebih besar. Nah, tapi bagaimana kalau terjadi misalnya kita bikin 4 dan 4-4-nya jadi? Maksudnya jadi bayi, ya, jadi janin. Kalau 4-4-nya jadi, maka saudara harus mengambil ke-4 anak itu. Kalau mau aman bikin 1, tapi kalau gagal saudara sudah rugi. Kalau bikin 2, 1 gagal masih ada 1, tapi bagaimana kalau 2 gagal? Maka orang bisa ambil alternatif bikin 3 atau bikin 4. Tapi kalau ternyata berhasil semua, saudara harus ambil semua. Tidak boleh membuang salah satu atau membunuh, karena itu kita dalam etika Kristen menganggap sudah janin itu adalah sudah nyawa, sudah manusia, sehingga kalau sudah 4 saudara lalu hanya ngambil 1 lalu 3-nya diapakan? 3-nya dibuang atau dimatikan, maka itu sebenarnya ada pembunuhan. Ya, jadi kalau memang bersiap untuk membuat alternatif lebih dari 1 dan ternyata kenyataannya jadi semua, maka saudara wajib mengambil semua anak itu. Ya. Jadi menurut saya, pandangan saya boleh saja dengan 2 catatan. Harus antara suami istri, sperma dan sel telur. Dan kalau jadi semua, harus diambil semua. Tidak boleh ada yang dibuang, tidak boleh ada yang dibunuh.